Apakah dari kalian semua udah pernah melihat rumah berhantu? Atau rumah yang bentuknya unik banget dan sangat aneh guys? Jadi kita akan membahas beberapa misteri rumah-rumah misterius yang ada di Indonesia ya guys ya. Pastinya kalian tonton video ini sampai habis dan kalian komen apakah kalian pernah melihat rumah hantu atau tidak, dan kalian kasih tahu lokasinya di mana. Di next video kita bakal langsung explore ke tempat itu guys. Sebelum kita mulai, pastinya kalian semua duduk dengan tenang, tekan tombol like guys. Kalau video ini mencapai angka 50.000 like lebih, di next video kita bakal bahas rumah hantu sesuai dengan request kalian semua ya guys ya. Yang pertama, rumah gurita. Kalau kalian suka atau sering membaca kisah-kisah misteri yang ada di internet, rumah yang satu ini tampaknya sudah tidak asing lagi nih guys, karena rumah ini memiliki daya tarik tersendiri. Seperti kamu di mataku. Bisa aja kamu yang. Jadi rumah gurita ini menjadi daya tarik karena tidak pernah ada yang tahu fakta yang sebenarnya nih guys mengenai tempat yang mistis ini. Ngomong-ngomong soal gurita, aku malah jadi teringat nih guys. Tahu Squidward nggak? Temennya Patrick guys. Nah, jadi rumah gurita ini terletak di Bandung nih guys. Nah, rumah ini tuh guys disebut-sebut sebagai urban legend karena banyak misteri dan cerita-cerita horor yang ada di sana. Dari banyak misteri yang beredar nih di kalangan masyarakat, misteri yang paling lekat hingga sekarang adalah rumah gurita ini adalah tempat dilakukannya ritual-ritual sesat nih guys. Wah, ini kira-kira bener gak sih ya? Dari zaman sekarang masa ada yang sesat kayak gitu sih yang? Menurut kalian gimana? Masih ada nggak yang kayak gitu guys? Nah, diketahui juga nama rumah gurita diciptakan karena adanya sebuah patung gurita raksasa yang berada di atap rumah tersebut nih guys. Bayangin aja, rumah kalian itu di atasnya ada gurita, ada patung. Siapa sih sebenarnya arsitek atau yang punya rumah ini sampai kepikiran membuat sebuah gurita di atas rumahnya? Frost Diamond aja cuman mentok-mentok di rumah aku ada patung Frost Diamond gitu guys. Ini gurita coy. Apa jangan-jangan dia adalah seorang pelaut dulunya terus diselamatkan sama gurita? Jadi dia memasang patung gurita di atas rumahnya guys. Atau dia ini adalah seniman yang sangat terkenal pada zamannya dan dia membuat rumahnya atas gurita? Coba kalian komen di bawah yang mana yang bener ya guys ya. Nah, jadi gurita ini berwarna hitam dan dihiasi dengan mata yang berwarna merah nih guys. Oh, bayangin aja matanya merah ya. Apalagi matanya dikasih lampu malam-malam kedap-kedip gitu, serem gak? Nah, rumah ini katanya memiliki patung-patung yang katanya digunakan untuk ritual juga nih guys. Nah, rumah ini juga itu dikelilingi bener-bener sama tembok yang tinggi banget nih guys. Tapi nggak tinggi-tinggi bener-bener banget gini ya guys ya. Hanya sekitar kalau nggak salah 3 meteran gitu guys. 3 meter tinggi nggak sih? Bisa maling lompat sana ya? Bisa guys. Nah, rumah ini hanya ada satu pagar besi besar buat masuk ke dalamnya. Jadi nggak ada pintu lain nih, cuma ada satu doang ya guys ya. Banyak banget mitos-mitos atau gosip tentang rumah ini guys. Salah satu mitos atau teori yang melekat pada rumah ini adalah sebagai gereja sesat. Siapa? Kenapa bisa sampai disebut kayak gitu guys? Karena rumah ini bernomor 666, yaitu angka kesukaan setan guys. Kalau kalian suka angka berapa guys? Kalau Frost Diamond yang penting ada nolnya itu sekitar 100 nolnya, terus depannya ada angka 1 guys. Suka aku apalagi punya duit segitu ya guys ya. Nah, katanya nih guys, untuk masuk ke dalam seket tersebut mereka harus menusukkan jarum ke dalam jari mereka. Dan ada juga yang menyebutkan cara lain adalah dengan cara meminum darah dari bayi hasil aborsi guys. Serem banget ya guys ya. Oh my god. Siapa ada orang yang bener-bener mau ngaborsi anaknya terus diminum darahnya guys? Oh my god. Dosa besar ya guys ya, untuk masuk neraka itu guys. Nah, konon di lokasi ini sering terjadi gangguan gaib berupa penampakan dari berbagai jenis hantu, mulai dari pocong, kuntilanak, noni Belanda, dan semua kawan sejenisnya guys ya. Pokoknya kayak geng gitulah guys. Namun salah satu sosok yang fenomenal di lokasi ini adalah sosok hantu perempuan yang nangkring di jendela rumahnya. Mungkin kuntilanak kayaknya. Hingga pada hari ini guys, kondisi rumah gurita masih diselimuti aura angker dan mistis. Belum diketahui latar belakang dari berdirinya bangunan tersebut. Konon bangunan tersebut sudah tak diurus oleh pemiliknya yang berada di luar kota Bandung. Karena dianggap memiliki nilai mistis tersendiri, rumah gurita ini sempat diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2014 yang digarap oleh Jose Puernomo guys. Ini sesuai dengan riset tim aku ya guys ya. Nah, sebenarnya ya kalau dicet kembali nih guys, rumah gurita ini kayaknya bakal lucu banget, gemoy gitu ya guys ya. Karena ada gurita di atasnya gitu loh guys. Gak ada yang kayak gini. Nah, tapi karena sudah lama terbengkalai dan angker, tidak ada yang mau menempati lagi rumah tersebut. Kalau kalian mau nggak guys, buat kalian anak rantauan menghemat duit buat kosan, kalian tinggal di rumah ini, gimana? Ada yang mau nggak? Ada yang berani nggak? Komen di bawah ya guys ya. Yang kedua, rumah ambulan Bahu Reksa. Selain rumah Squidward yang tadi ya guys ya, yang si gurita itu, di kota Bandung juga ada rumah angker lainnya nih guys, yaitu rumah ambulans Bahu Reksa. Wah, di Bandung ini banyak banget rumah hantu yang ya. Iya, banyak banget tuh. Serius? Kira-kira di kota kalian ada nggak sih guys rumah hantu? Kalau ada coba komen di bawah ya guys ya. Aku pengen kesana guys. Pada intinya nih guys, rumah ini terbilang menyeramkan karena terdapat satu ambulan yang dari dulu tuh selalu nongkrong di depan pangkarannya nih. Kasihan banget ya guys ya, nongkrong sendiri nggak ada yang nemenin gitu kan. Baca.
Harusnya ada 2 mobil gitu ya guys ya. Nah, dari berbagai sumber, kisah tentang ambulan horor itu berawal dari rumah milik keluarga Belanda. Pada suatu hari, mereka mengalami sebuah kecelakaan yang menimpa seluruh anggota keluarganya dan menewaskan seluruh warganya guys. Sebuah mobil ambulan mengantarkan jenazah kembali ke rumah dari tempat kecelakaan. Keesokan harinya, ambulan itu terparkir di halaman tanpa diketahui siapa yang mengantarkannya. Penjaga rumah itu pun bingung juga guys. Mau gimana nggak bingung ya guys ya? Tiba-tiba ada ambulan gitu, nggak tahu yang nyetir. Jelas bingung ya guys ya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan ambulan itu ke rumah sakit. Namun malam berikutnya mobil ambulan itu kembali lagi ke tempat yang sama tanpa ada yang mengemudikan guys. Oh my god. Ini buat yang ngelihat langsung nih pasti serem banget gitu ya. Nah, konon apabila ambulan di Bandung ini dipindahkan, pasti dengan sendirinya dia akan kembali ke tempat asalnya. Siapa dari kalian yang berani mindahin lagi guys? Komen di bawah, mungkin aku sawer guys ya. Paus ya. Gimana guys? Paus atau planet guys? Atau singa guys? Komen di bawah guys ya. Oke. Karena berkali-kali udah dikembaliin ke rumah sakit, ambulannya itu selalu kembali lagi nih guys ya. Wah, ini ada yang berani nggak nih? Nah, semenjak mobil ambulan tersebut terparkir di depan rumah, banyak beredar cerita horor yang terjadi di sekitar lokasi. Konon banyak orang yang melihat ambulan ini mondar-mandir nih, nggak jelas nih, dan berjalan di jalan bahu reksa tanpa sang pengemudi. Pokoknya udah kayak mobil hantu gitu lah guys ya. Nah, lalu warga juga sempat melihat mobil berjenis Mercedes-Benz L319 keluaran 1961 itu kerap menyala sendiri di malam hari atau memainkan lampu dengan kedap-kedip kayak hidup mati sendiri kayak gitu ya guys ya. Jangan kalian yang jahil, ada yang jahil nih. Gimana nih menurut kalian guys? Coba komen di bawah guys ya. Nah, selain cerita menyeramkan terkait ambulan yang bisa berjalan sendiri di malam hari itu guys, warga juga mempercayai kalau mobil tersebut udah pasti berhantu dan terdapat 3 sosok penunggu ambulan. 3 sosok penunggu tersebut konon merupakan hantu kuntilanak, pocong, dan juga sosok tengkorak hidup. Ketiga makhluk tersebut sering terlihat bergentayangan sepanjang jalan bahu reksa atau bersandar di sebelah ambulan nih guys. Nah, kisah ini begitu terkenal dan populer, bahkan sampai diangkat menjadi sebuah film pada 2008, disutradarai oleh Koya Pagayo. Film hantu ambulan itu juga diperankan oleh aktris legendaris Susana guys. Mana nih menurut kalian? Ada yang berani nggak naikin mobil ambulan ini bawa balik ke rumah sakit? Kusawer singa guys. Yang selanjutnya, rumah kentang. Rumah ketiga ini masih berasal dari kota Bandung. Ini bener-bener deh. Kota Bandung ini banyak sekali rumah hantu, bener gak ya? Masa sih? Aku aja baru tahu. Kok bisa gitu loh guys? Langganan kali ya guys ya. Nah, rumah kentang ini atau rumah potato ini berada di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat guys. Selama bertahun-tahun, rumah yang dibalut dengan warna cat dinding hijau seperti huluk ini menyimpan cerita misteri yang melegenda. Nama rumah kentang atau potato ini yang bisa dikatakan menjadi urban legend di Kota Bandung berawal dari sebuah cerita di mana seorang ibu sedang memasak serta menggendong anak balita laki-lakinya. Karena kelainan sang ibu, anak laki-laki tersebut secara tidak sengaja terrebus ke dalam kuali yang sedang digunakan untuk memasak kentang. Nah, sayangnya nyawa anak tersebut tidak dapat diselamatkan dan langsung meninggal dunia guys. Kita doain ya guys, semoga masuk surga. Kalian like video ini guys, semuanya gratis. Aku tahu kalian semua orang baik guys. Pasti ibunya merasa bersalah banget ya guys ya. Nah, setelah kejadian itu mulailah muncul bau-bau kentang di sekitar rumah itu. Katanya ini pertanda sebagai tanda arwah anak kecil tersebut yang penasaran. Cerita masyarakat yang melintas di depan rumah kentang antara lain adalah banyak warga yang sering melihat sosok anak kecil sedang tertawa cecekikan guys. Terus anak kecil ini berlarian di pangkalan rumah. Nah, setelah didekati, wajah anak kecil tersebut ternyata hancur. Mukanya juga berdarah-darah guys, seperti habis berantem. Warga yang mengaku pernah melihat sosok hantu anak kecil ini melaporkan bahwa ia terkadang ikut numpang di dalam mobil warga. Waduh, serem banget ya guys. Ini apalagi mobilnya 4 jok gitu ya guys ya. Terus lihat di belakang. Aduh, jadi merinding gue guys. Nah, terdapat juga cerita horor yang melihat penampakan anjing jadi-jadian di sekitar rumahnya. Dari laporan banyak warga, seringkali mereka melihat seekor anjing berwarna coklat berlarian di daerah Jalan Aceh. Ini bener gak nih orang-orang Bandung nih? Bener ada gak sih? Coba komen. Bener pros, bener bang. Pengen tahu gue guys cerita-cerita kayak gini real apa enggak gitu ya guys ya. Penasaran aku soalnya guys. Kalau real, setuju gak kalau aku bakal explore tempat itu ya guys ya. Cerita lainnya mengatakan bahwa sosok anjing tersebut lebih besar dibandingkan anjing biasanya. Bulunya berwarna hitam dan matanya menyala semerah api. Apabila tidak sedang menampakkan diri, suara gonggongan dan geraman anjing tersebut sering sekali terdengar hingga di ujung Jalan Aceh nih guys. Lu tahu Jalan Aceh nggak? Yang tahu coba komen ya guys ya. Nah, selain disebabkan oleh asal muasal tragedi bayi terebus itu, bau kentang yang menyengat konon berasal dari sosok genderuwo. Sosok menyeramkan tersebut kabarnya sering menjadi penyebab kecelakaan di daerah sekitar rumah kentang. Sampai sekarang
Angka kecelakaan yang terjadi di daerah Jalan Aceh memang lumayan banyak nih guys. Menurut beberapa korbannya, mereka mengaku jatuh dari motor karena diganggu oleh hantu genderuwo yang muncul secara tiba-tiba kayak jumpscare yang menghalangi jalan nih guys. Katanya genderuwo ini tidak akan berhenti mengganggu sampai para pengendara mobil atau motor terpleset atau menabrak pembatas jalan. Cerita ini sudah diakui banyak orang nih. Itulah mengapa Jalan Aceh selalu sepi di atas jam 8 malam. Masyarakat mengaku enggan melewati jalan tersebut karena takut diganggu oleh makhluk astral penunggu rumah kentang atau rumah potato nih guys. Buat kalian yang rumah dekat sana, coba kasih tahu aku kebenarannya sekarang juga di kolom komentar. Nanti aku kasih love komentar kalian nih guys. A few moments later. Yang selanjutnya, rumah Pondok Indah. Wah, ini rumah Pondok Indah ini kayaknya rumah Sultan ya. Nah, jadi setelah dari tadi kita udah ngomongin kota Bandung, kali ini kita pindah ke rumah misterius yang berada di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta guys. Rumah Pondok Indah yang berbatu ini kerap disebut sebagai salah satu tempat terangker di Jakarta. Hal itu bermula dari sebuah kejadian pada tahun 1983. Terdapat sekelompok perampok yang dikabarkan menghabisi seluruh penghuni rumah. Kejadian tersebut juga merenggut nyawa seorang pekerja rumah dan anak kecil. Namun, sayangnya dalang dibalik kejadian mengenaskan ini masih belum diketahui hingga saat ini nih guys. Kisah sadis itulah yang kemudian membuat masyarakat yakin ini dihuni oleh banyak makhluk halus guys. Rumah ini sempat heboh di tahun 2002 karena ada beberapa orang yang melihat berbagai penampakan di rumah tersebut. Salah satunya adalah cerita mengenai orang-orang yang diteror oleh penghuni ketika melewati rumah tersebut. Menurut cerita yang beredar di masyarakat nih guys, dulu tuh ada seorang pedagang nasi goreng yang sedang berjualan di depan rumah tersebut. Tiba-tiba penghuni rumah minta dibuatkan nasi goreng dan dibawakan ke dalam rumahnya. Padahal rumah itu kosong. Nah, kemudian pedagang nasi goreng tidak kembali lagi dan hanya tinggal gerobaknya saja. Oh my god. Tumbal kah guys? Wow. Nah, ternyata ada satu lagi nih fakta yang diungkapkan oleh pedagang sekitar rumah tersebut yang mencoba mencari kebenarannya. Jadi rumah hantu legendaris ini disebut pernah menjadi tempat tinggal dari sebuah komplotan perampok dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penyimpanan hasil jarahan mereka. Namun hingga hari ini pihak kepolisian belum berhasil mengungkap kebenaran tersebut dan masih menjadi misteri. Banyak gosip-gosip kayak gini guys. Kalau emang jadi markas, kalau polisi ke sana gak ada orangnya. Apa jangan ada jalan rahasia di bawah rumahnya guys? Kalau ini masih menjadi misteri, kasih tahu polisi sekarang pasti ada jalan rahasia di rumahnya guys. Saking terkenalnya rumah ini, sampai-sampai dibuatkan 2 film yang terinspirasi dari cerita tentang rumah yang terletak di jalan metro di kawasan Pondok Indah ini. Pertama, rumah Pondok Indah pada tahun 2006 dan kedua, rumah angker Pondok Indah pada tahun 2013. Namun, rumah horor dan penuh misteri itu kini hanya kenangan. Rumah tersebut sudah dihancurkan pada 2008 dan rumah di jalan metro Pondok Indah itu kini sudah rata dengan tanah. Bekas bangunan tersebut kini telah menjadi kebun kosong yang ditanami berbagai pohon. Rumah itu sepertinya sedang dijual. Hal itu terlihat dari papan yang udah dipasang oleh sebuah agen properti. Terkait desas-desus bekas bangunan tersebut berhantu, penjual mengaku tidak akan menutup-nutupi. Pihaknya juga tidak keberatan para calon pembeli minta dikasih harga khusus karena berhantu. Kira-kira kalian ada yang tertarik gak nih guys buat beli rumah ini? Coba komen di bawah ya guys. Kalau aku sih mending beli yang pasti-pasti aja ya guys ya. Tapi buat kalian yang mau nih harga murah nih, bisa lah. Komen di bawah guys, ada yang berani gak? Yang terakhir guys, ada rumah Abraham Flatterman. Para pencinta kisah horor tentu familiar dengan rumah Abraham Flatterman. Bangunan satu ini disebut sebagai salah satu lokasi paling angker di negeri di kota Semarang. Wah, itu gak Bandung lagi nih guys. Bandung udah kebanyakan, kasihan nih guys ya. Nah, rumah Abraham Flatterman atau yang lebih dikenal sebagai rumah Butterman ini merupakan sebuah rumah milik Abraham Flatterman yang bertempat di pertigaan Jalan Veteran dan Jalan Kiai Saleh, tepatnya Jalan Kiai Saleh nomor 15 Kota Semarang. Rumah Abraham Flatterman merupakan rumah tua bergaya arsitektur khas Belanda. Kenapa ya guys ya? Rumah Belanda itu selalu menimbulkan kesan yang angker, apa karena catnya yang tidak terang gitu ya guys ya? Apa jangan-jangan ini rumah Belanda yang Belandanya udah pulang ke rumahnya atau kalah perang gitu ya guys ya? Nah, jadi pemilik rumah ini adalah seorang arsitek Belanda yang menikah dengan warga negara Belanda tetapi lahir di Wonogiri bernama Corey Flatterman Smith. Abraham meninggal pada tanggal 26 Mei 1959 dan 6 tahun kemudian istrinya pun menyusul. Cerita misteri tentang keangkeran rumah Abraham Flatterman pun mulai berkembang luas guys. Kesan angkernya semakin bertambah dari bentuk bangunan rumah yang bergaya Belanda, yang benar-benar kuno, yang benar-benar apalagi sekarang udah gak kurus, benar-benar serem banget nih guys. Nah, menurut masyarakat di sekitar sering ada penampakan perempuan bergaun putih
putih berambut panjang yang suka mondar-mandir di halaman rumah ini. Dahulu, rumah Abraham Flatterman juga sempat menjadi lokasi film horor berjudul Beranak Dalam Kubur yang diperankan oleh aktris legendaris Susanna lagi, guys. Nah, tidak banyak lagi kisah horor dan mistis yang bisa aku dapat dari internet mengenai rumah ini, guys. Karena rumah ini sekarang sudah direnovasi alias sudah tidak gembel lagi ya, guys. Sudah keren sekarang, guys. Lalu rumah ini juga disewakan untuk acara-acara pernikahan, reuni, arisan mulai tahun 2018. Loh, berarti ada yang punya dong kalau kayak gini, guys. Nah, pengelola rumah ini mengatakan si pemilik terakhir telah memberikan rumah Flatterman tersebut kepada Yayasan Mardi Waluyo milik Abraham dengan alasan tidak ada yang merawat. Setelah itu, Yayasan Mardi Waluyo langsung merenovasi dengan melakukan koordinasi dengan tim cagar budaya Kota Semarang agar dapat dimanfaatkan keberadaannya. Jadi gimana nih, guys? Kalian tertarik nggak buat mengunjungi rumah Abraham Flatterman untuk uji nyali atau bisa juga foto prewedding, acara ulang tahun? Siapa dari kalian yang berani komen di bawah ya, guys ya. Dan mungkin segini dulu video kita kali ini. Bisa kalian punya cerita serem, coba komen di bawah. Di next video kita bakal bahas ya, guys ya. Dan bisa kalian ketawa, kalian bisa bakal ketawa.